Halo, selamat datang. Pernah nggak sih baca sebuah cerita sampai akhir, tapi kok rasanya ada yang ngegantung? Nah, di penghujung kitab Yosua, persis setelah semua kemenangan besar itu, ada satu momen yang aneh. Satu percakapan terakhir yang ninggalin kita sebuah misteri. Dan misteri ini pesannya tuh relevan banget buat kita hari ini. Mungkin lebih dari yang kita bayangin. Oke, coba bayangin situasinya ya. Yosua ini baru aja bawa bangsa Israel menang besar-besaran. Keren banget. Terus, mereka semua ngumpul, janji setia sama Tuhan. Harusnya kan ini jadi happy ending ya, selesai. Tapi anehnya, Yosua malah langsung detik itu juga neken mereka lagi soal berhala. Loh, kenapa? Kok diulang lagi? Sebenarnya ada apa sih? Nah, ini dia kata-kata Yosua persisnya. Jauhkanlah ilah-ilah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Dengerin baik-baik deh, ada satu frasa kunci di situ. Ilah-ilah asing yang ada di tengah-tengah kamu, bukan di tempat lain. Frasa inilah yang jadi titik awal investigasi kita. Oke, petunjuk pertama kita, ini tersembunyi di kalimat Yosua tadi. Ancaman yang dia maksud itu ternyata bukan soal masa lalu, bukan kenangan lama, tapi bahaya yang benar-benar nyata saat itu juga. Coba deh lihat bedanya. Yosua tuh bukan lagi ngomongin dewa-dewa yang udah mereka tinggalin jauh di Mesir atau dewa-dewa dari seberang sungai. Bukan, dia nunjuk ke berhala-berhala yang ada persis di antara mereka saat itu juga. Jadi ini bukan lagi pelajaran sejarah, ini masalah yang super mendesak yang harus diatasi sekarang. Lanjut ke petunjuk kedua. Ini nih, makin dalam. Petunjuknya ada di satu kata kerja yang spesifik banget yang dipakai Yosua. Satu kata ini nunjukin kalau komitmen sejati itu ternyata sebuah pilihan aktif, bukan cuma perasaan doang. Kata dalam bahasa Ibraninya itu natah. Artinya bukan cuma cenderung atau suka. Natah itu kata kerja fisik, kayak merentangkan, membengkokkan, atau mencondongkan sesuatu. Jadi ini bukan soal hati kita yang otomatis ngikutin Tuhan. Bukan. Ini soal keputusan sadar untuk kita belokin, kita arahin, kita condongin hati kita ke Dia. Ada usahanya. Dan penggunaan kata ini tuh indah banget loh. Jadi di satu sisi, orang Israel berharap Tuhan mau nata atau membungkuk buat dengerin doa mereka. Di sisi lain, Tuhan juga minta mereka untuk nata atau mencondongkan hati mereka ke Dia. Jadi kayak ada gerakan timbal balik gitu ya, khas sebuah hubungan. Tapi, disinilah kita lihat sisi gelapnya. Kata yang sama persis, natah, dipakai juga buat ngegambarin Salomo waktu dia murtad. Hatinya juga condong, tapi ke arah yang salah, ke ilah-ilah asing. Ini bukti nyata kan? Hati kita itu nggak bakal lurus-lurus aja secara otomatis. Kita harus sadar, setiap saat milih mau condong kemana. Oke, kita masuk ke petunjuk ketiga. Nah, petunjuk ini datang dari jawaban bangsa Israel sendiri. Cara mereka jawab Yosua itu nunjukin banget kalau mereka paham. Iman itu soal hubungan, bukan cuma daftar aturan. Coba perhatiin deh kata-kata mereka. Mereka nggak bilang, oke, kami akan patuhi semua aturannya. Enggak, mereka bilang, kami akan mendengarkan suaranya. Ini beda banget. Ini bukan bahasa kontrak hukum, ini bahasa hubungan. Ini nunjukin ada dialog, ada percakapan yang hidup. Perbedaannya tuh mendasar banget. Di satu sisi ada legalisme. Dasarnya cuma aturan mati, sifatnya kontrak statis, tujuannya ya cuma patuh. Di sisi lain, ada hubungan. Dasarnya dialog yang hidup, sifatnya percakapan yang terus berlanjut, dan tujuannya adalah koneksi dan kepercayaan. Nah, janji bangsa Israel itu ada di kolom hubungan ini. Mereka mau terlibat dalam percakapan, bukan sekedar kepatuhan duta. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya. Ada sesuatu yang hilang dari cerita ini. Sesuatu yang nggak ada, tapi justru jadi kunci buat mecahin semua misteri ini. Siap-siap ya. Gini, di sepanjang kitab Yosua ada pola cerita yang selalu berulang. Polanya simpel. Langkah 1, pemimpin ngasih perintah. Langkah 2, bangsa Israel melakukan perintah itu. Dan yang paling penting, langkah 3, Alkitabnya selalu nulis. Dan mereka pun melakukannya. Selalu ada konfirmasi. Ini cara kitab ini nunjukin ketaatan. Tapi, di momen terakhir yang paling krusial ini, langkah 3 itu hilang. Gak ada. Jadi setelah Yosua ngasih perintah paling penting, buang berhala-berhala kalian, dan setelah bangsa Israel janji mau taat, teksnya diem. Nggak ada satu kalimat pun yang bilang kalau mereka beneran ngelakuin itu. Laporan pemenuhannya kosong. Jadi, kenapa kok bisa gitu? Apa penulisnya lupa? Oh, tentu tidak. Ini bukan salah ketik. Bagian yang hilang ini justru disengaja.
Dan tujuannya luar biasa kuat. Ini mengubah makna dari seluruh cerita. Coba kita rangkum ya. Bangsa Israel janji sampai 3 kali. Yosua ngasih perintah super jelas. Tapi teksnya nggak pernah ngasih tahu kalau mereka beneran buang berhalanya. Nah, ambiguitas inilah, bagian yang menggantung inilah yang justru jadi inti pesannya. Dan disinilah letak kejeniusannya. Dengan nggak ngasih akhir yang pasti, penulisnya mengubah cerita ini dari sekedar laporan sejarah jadi sebuah pertanyaan abadi buat setiap generasi baru. Jadi, fokusnya bukan lagi apa yang dilakukan orang Israel zaman dulu. Fokusnya bergeser. Kisahnya sengaja dibiarin terbuka, kayak sebuah cliffhanger. Pada akhirnya, misteri permintaan terakhir Yosua ini bukan soal masa lalu. Kisah yang belum selesai ini jadi cermin buat kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi buat mereka, tapi buat kita semua yang membaca cerita ini hari ini. Apakah kita mau menyingkirkan berhala-berhala yang ada di tengah-tengah kita? Apakah kita mau secara aktif dengan sadar mencondongkan hati kita kepada Tuhan? Nah, jawaban dari pertanyaan itu nggak akan kita temukan di teks kuno ini. Jawabannya ada di pilihan yang kita buat setiap hari